Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT pertemukan kita di sebuah masjid, di sebuah bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah SWT, yang Allah SWT menurunkan insyaallah barakahnya, menurunkan rahmatnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah sebuah kaum bermajlis di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah tersebut, kecuali akan turun atas mereka sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kaum tersebut, Allah akan puji kaum tersebut di sisi makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi kita semua kalau kita senantiasa ihtisab, kalau kita senantiasa mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah saya diamanai untuk membacakan kepada antum sekalian babul ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, babul ikhlas, pembahasan tentang ikhlas. Telah kita ketahui bersama bahwasanya syarat diterimanya amalan seseorang, yaitu amalan ibadah, ada dua, yaitu al-ikhlas. Nah, yaitu niat kita ketika kita beramal suatu ibadah, niat kita hanyalah mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu al-mutaba'ah, amalan yang kita lakukan tadi hendaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita, kemudian memberi pahala dari amalan yang telah kita amalkan tersebut. Nah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini semua. Di antaranya hadis yang akan kita baca nanti.
Kemudian juga khususnya pada bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita betul-betul mengikhlaskan niat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman, ikhlas, dalam keadaan dia ikhlas puasanya itu hanya untuk Allah SWT, dan dia mengharap pahala dari Allah ihtisaban, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Baik, kemudian juga berkaitan dengan qiyamul lail. Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita tambih, peringatan agar kita juga dalam melaksanakannya dalam keadaan ikhlas dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, dalam keadaan dia beriman, yaitu ikhlas, dan mengharap pahala Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi ikhwani fillah, ikhlas itu adalah perkara yang dituntut dalam syariat ini. Amalan tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Dan perkara ikhlas ini adalah perkara yang sulit. Perkara ikhlas, riya, ini menjangkiti orang-orang soleh. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, "Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati." Tidaklah aku ini mengobati sesuatu yang paling sulit atas diriku sendiri, kecuali niat ini. Jadi paling sulit saya mengobatinya. Jadi ikhlas ini adalah perkara yang sangat sulit kalau kita tidak betul-betul memperhatikannya. Kita tidak betul-betul selalu mengoreksi niat kita. Dan tentunya Rasulullah SAW telah mengajarkan doa kepada kita agar kita tetap senantiasa di dalam keikhlasan. Wa kana katsir an yaqul, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ila ta'atika." Sarrif qulubana ila ta'atika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beliau mengulang-ulang doa. Yaitu apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu, dalam senantiasa ikhlas menjalankan ketaatan hanya untukmu, menjalankan seluruh ibadah hanya untukmu. Kemudian dalam doanya yang juga, wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang senantiasa memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Jadi al-ikhlas ini perkaranya sangatlah sulit kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka senantiasa adalah kita juga berdoa agar Allah SWT menetapkan keimanan kita, keikhlasan kita, dan kita pun senantiasa mengoreksi amalan kita. Kalaulah orang itu sahibul ma'asi, itu enggak akan atau enggak pernah terjangkiti penyakit seperti ini, penyakit riya, penyakit sum'ah. Amalannya sudah jelek, orang sendiri sudah enggak suka. Akan tetapi amalan soleh dan orang-orang soleh, inilah yang mereka merasa berat tentang keikhlasan ini. Disebutkan sebuah athar dari seorang ulama, beliau ingin menulis sebuah risalah. Kemudian muncul di hatinya itu riya. Kemudian dia batalkan, kemudian dia robek-robek kertas tersebut, tahu kalau dari awalnya niatnya itu sudah tidak lillah. Kemudian dia batalkan. Ini menunjukkan betapa besar para ulama itu memperhatikan masalah ini.
Kita baca bab yang pertama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, tentunya ini semuanya ya ikhwan diqaidkan ya, yaitu fi babil ibadah. Dalam masalah ibadah itu yang ikhlas itu dibutuhkan. Karena kalau dalam masalah muamalah, masalah yang mubah, itu terkadang enggak dibutuhkan niat, enggak mengapa, asal amalannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Disebutkan oleh ulama fiqh misalnya dalam jual beli, al-bai', enggak ada di sana disebutkan syaratnya itu harus niat. Jadi kalau saya menjual buku kepada si fulan, saya enggak meniatkan saya menjual, tapi ketika sudah terjadi transaksi, terjadi jual beli, dan sudah terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli, sudah dianggap sah jual belinya. Nanti kalau pihak yang merugi ini menuntut, saya tadi enggak niat menjual, enggak bisa tuntutan tersebut dipakai. Jadi maksudnya di sini fi jami'il a'mal itu dikasih keterangan, maksudnya amalan yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian juga membayar hutang. Membayar hutang itu juga enggak perlu disertai dengan niat, sudah cukup. Saya punya hutang 5.000 kepada Bapak fulan, sudah saya langsung membayarnya, enggak perlu disertai dengan niat, sudah sah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan, yaitu orang-orang ahlul kitab, illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Ketika beribadah mereka diperintahkan untuk ikhlas, hunafa, dengan memegang agama yang lurus, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Di sini disebutkan perkara-perkara amalannya ahlul kitab, tapi semuanya ini tidak dimansuhkan, yaitu ibadah lillah semata, beribadah kepada Allah semata. Itu ajaran sejak dulu agama Islam yang dianut oleh Adam alaihissalam kepada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang tidak bisa dimasuki nasikh dan mansukh, karena terkadang ada amalan-amalan yang sifatnya itu bisa dihapus. Disebutkan di sini illa liya'budullaha. Jadi ibadah secara ikhlas itu perintah Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini lagi menjelaskan keadaan ahlul kitab kan, dan tidaklah mereka yaitu ahlul kitab diperintahkan kecuali untuk beribadah Allah dengan ikhlas. Di sini ada pembahasan, yaitu bahwasanya syariat sebelum kita, syariatnya ahlul kitab itu juga syariat kita, selama itu tidak dimansukhkan. Jadi kita bisa mengambil syariat dari ahlul kitab selama betul-betul kita yakin bahwasanya syariat tersebut tidak mansukh, tidak dihapus. Dan juga ada keterangan dari syariat kita, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, bahwasanya syariat sebelum kita itu adalah juga syariat kita. Maka kita boleh mengamalkannya seperti dalam ayat ini. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam beragama ini, dan juga diperintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Juga faedah juga bahwasanya salat itu sudah disyariatkan sejak dahulu. Salat
dan juga menunaikan zakat. Akan tetapi kaifiyahnya, tata caranya kita nggak tahu bagaimana. Nah, yang jelas di sini disebutkan bahwasanya hatta sampai ahlul kitab pun juga mereka disyariatkan untuk sholat, membayar zakat. Cuma bagaimana caranya kita tidak tahu. Nah, dan juga saum, puasa juga disyariatkan. Baik, tapi saumnya mereka apa? Saumnya ahlul kitab. Nah, kalau berbuka sampai kelihatan hilangnya warna merah ketika ba'dal maghrib, yaitu menjelang isya mereka baru berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Makanya dalam syariat kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang ahlul kitab, yang mana puasa mereka bukannya itu menunggu sampai bintang-bintang muncul. Nah, kita diperintahkan ketika berbuka agar segera. Dan ini merupakan kebaikan kata Rasulullah SAW. Selama kita itu menyelisih ahlul kitab dalam puasa kita. Baik, yang sekarang ini tasyabuh dengan ahlul kitab yaitu orang-orang Rafidhah. Mereka menyengaja kalau buka sampai muncul bintang baru mereka berbuka. Orang-orang Rafidhah yang mana asal mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, asal agama mereka yaitu dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Baik. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah menerima daging-dagingnya dan juga darah sembelihannya tadi. Nah, itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi secara zatnya itu Allah itu tidak akan menerimanya. Maksudnya di sini walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Maksudnya keikhlasan dari kalian. Jadi amalan itu diterima bukan zahirnya saja. Orang itu menyembelih kemudian nanti sembelihannya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tambih, diberi peringatan. Nah, Allah itu tidak akan menerima daging-dagingnya dan tidak akan menerima darah yang dialirkan disembelih tadi. Akan tetapi yang sampai kepada Allah yaitu takwa, yaitu ikhlas. Jadi di sini syahidnya pada kalimat takwa, yaitu maknahu al-ikhlas. Baik. Jadi ketakwaan kalian dalam beribadah itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang misalnya amalannya itu besar, secara zahir, secara nampak di mata amalannya besar, masya Allah, berkurban, menyembelih, bukan perkara yang ringan kan, menyembelih sapi, menyembelih unta. Baik, kalau orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah itu mereka berbangga-bangga kalau bisa menyembelih berapa unta, berapa ekor, berapa ratus unta untuk menjamu tamunya. Nah, ya di sini Allah menjelaskan tentang apa? Keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi adat mereka itu berbangga-bangga ketika mereka menjamu jamaah haji. Orang-orang Arab jahiliyah mereka berbangga-bangga. Nah, Allah tekankan di sini. Allah itu tidak suka yang seperti itu. Akan tetapi Allah menerima dan Allah lebih suka keikhlasan kalian dalam beribadah. Nah, dan itu yang akan diterima. Adapun kalau amalannya itu besar, harta yang dikeluarkan besar, kalau tidak disertai dengan takwa, tidak disertai dengan keikhlasan, maka itu semua adalah sia-sia. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah kami mudahkan itu semua kepadamu. Ini kembali kepada ibil, binatang-binatang ternak. Nah, Allah mudahkan, kita bisa kuasai, kita bisa jadikan sebagai binatang ternak, kita bisa manfaatkan, kita bisa sembelih, yaitu ibil tadi. Berbeda dengan binatang buas, kita tidak bisa menguasainya, tidak bisa memanfaatkannya. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan, menaklukkan binatang ternak tadi, yaitu ibil, unta dan lain sebagainya kepada kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, agar kalian membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah hidayahkan kepada kalian. Nah,
Wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang muhsinin. Baik, maksudnya di sini muhsinin yaitu orang-orang yang tadi bertakwa dan ikhlas. Nah, jadi orang kalau bertakwa dan ikhlas maka termasuk dia orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Jadi bukannya muhsinin itu orang yang sumbangannya banyak, baik. Akan tetapi ya kalau sumbangannya banyak alhamdulillah, kemudian disertai dengan takwa itu lebih bagus. Nah, akan tetapi kalau kita tidak mampu kemudian kita ikhlas, kita bertakwa, kita insyaallah sebagai juga dikatakan muhsinin. Nah, wa basyiril muhsinin. Karena sebelumnya ayat ini menunjukkan apa? Allah mensyaratkan bahwasanya amalan tersebut harus disertai dengan takwa, dengan keikhlasan. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wa basyiril muhsinin, menunjukkan bahwasanya mereka itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, itulah orang-orang yang muhsin. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian itu menyembunyikan apa-apa yang ada di hati-hati kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala taib. Atau kalian tampakkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ini merupakan peringatan bahwasanya kalau kita beramal, beribadah, taib, kemudian kita menyembunyikan niat yang jelek, niat supaya ibadah kita tadi itu dipuji oleh orang, maka Allah mengetahuinya. Taib. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, lebih-lebih apa yang kita nampakkan, walaupun orang lain enggak mengetahuinya. Jadi 3 ayat ini semuanya berkaitan dengan keikhlasan, dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ikhlas itu merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Baik. Kemudian di sini dibawakan syarah oleh Syekh Nutaimin. Kemudian beliau mentambih di antaranya juga tatkala kita membahas masalah ikhlas itu jangan sampai kita was-was gitu ya, khawatir. Kita sudah ikhlas kemudian masuk syaitan. Kita lagi beramal, syaitan mengatakan, kamu tadi enggak ikhlas toh. Jadi ada was-was sehingga dia dalam amalannya itu setengah-setengah. Jangan sampai demikian. Ketika beramal kita harus ikhlas. Tatkala ada gangguan syaitan, kita tinggalkan gangguan tersebut. Ta'awudz, kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan tersebut. Dan juga was-was yang menjangkiti sebagian orang. Ada yang kalau takbir itu diulang-ulang. Karena apa? Khawatir enggak ikhlas. Sampai imamnya sudah rukuk, dia masih sibuk dengan takbir Allahu Akbar, kemudian diulang lagi. Ini juga termasuk was-was yang harus kita hindari. Dan tentunya itu semua was-was syaitaniyah, was-was yang tidak baik dari syaitan itu bisa kita tepis, yaitu kalau kita senantiasa thalabul ilm. Kita senantiasa menuntut ilmu dengan kajian-kajian seperti ini. Kita semangat dan kita betul-betul curahkan perhatian kita untuk mendapatkan ilmu syar'i. Insyaallah, was-was yang seperti ini akan hilang. Baik. Kemudian hadis yang pertama yang Al-Imam Nawawi sampaikan, qala wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi ini silsilah nasabnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Al-Khattab. Ibn Al-Khattab beliau tidak, Al-Khattab sendiri tidak masuk Islam. Umar sendiri menginginkan keislamannya, kan tetapi beliau tidak masuk Islam. Abbas bin Abi Thalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW,
masuk Islam. Kemudian Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh keislamanmu itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW dari keislaman bapakku Al-Khattab. Itu tatkala terjadi pembicaraan antara Abbas dengan Umar Ibn Al-Khattab. Baik, kemudian di sini juga ada ta'bid li ghairillah Ibnu Abdul Uzza, yaitu hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala. Baik, ini enggak boleh dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Kemudian kalau disebutkan seperti ini membabil akhbar, lagi mengkhabarkan. Karena terjadi khilaf di antara ulama, Abdul Muttalib itu boleh enggak? Abdul Muttalib itu boleh enggak dipakai nama? Karena itu penghambaan kepada makhluk. Hambanya Muttalib. Muttalib itu nama orang. Sebagian ulama mengatakan yaitu ta'bid li ghairillah itu enggak boleh kecuali Abdul Muttalib. Alasannya apa? Rasulullah SAW sendiri mengkabarkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, ana nabiyyun la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi yang tidak berdusta. Aku anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya anak di sini cucunya Abdul Muttalib. Baik. Di antara ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hazm, enggak boleh ta'bid li ghairillah kecuali Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri menyetujui, mengikrarkan bahwasanya beliau adalah Abdul Muttalib, Ibnu Abdul Muttalib. Jawabannya ini bukan suatu dalil. Tidak tepat pendalilan seperti ini. Karena Rasulullah SAW lagi mengkhabarkan bahwasanya dia adalah cucunya Abdul Muttalib. Bukan berarti Rasulullah setuju dengan penamaan ini, bukan. Baik. Kalau ada orang mengatakan kenapa kok diganti jadi Abdullah? Nanti orang akan bingung. Dia adalah cucunya Abdul Muttalib. Kemudian dia mengkhabarkan saya adalah cucunya, misalnya Abdurrahman diganti dengan Ar-Rahman, penghambaan kepada Ar-Rahman. Akan terjadi kesamaran, kebingungan. Baik. Makanya yang rajih enggak boleh penamaan itu yang sifatnya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, haram. Kalau terlanjur ada, misalnya seperti Abdul Muiz. Muiz kan bukan nama Allah ya. Kita diganti dengan misalnya Abdul Aziz dan yang lain sebagainya. Taib. Kemudian Umar ini nasabnya ketemu kepada Rasulullah SAW ke Quraisy ini kabilah yang besar. Nama aslinya Quraisy itu Fihr. Fa ha ra Fihr nama aslinya. Quraisy ini laqab, julukan. Baik. Di dalam surat Al-Quraisy disebutkan li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu safar di musim syita, di musim dingin dan di musim panas. Taib. Dan yang pertama kali yang membikin acara ini, safar, perjalanan di musim dingin dan musim panas, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah itu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi Hashim itu kakek yang ke Taib. Kakek yang kedua berarti ya. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi Rasulullah ketemu nasabnya nanti dengan Abu Bakar, dengan Umar, yaitu ke kabilah yang atas, ke kakek-kakek yang tinggi, yaitu Quraisy. Nama aslinya Fihr. Baik. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya
setiap orang itu apa yang dia niatkan. Nah, apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya itu bukan mencari keridhaan Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan ridha Allah. Dia hanya mencari dunia. Baik. Terkadang kalau dia mencari dunia, terkadang dia dapat dunia. Tapi terkadang juga Allah enggak mengkabulkannya. Nah, sebagaimana dalam ayat wa man arada baik. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Baik. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan segerakan apa yang dia inginkan, yaitu dari kehidupan dunia tadi. Liman nurid, bagi siapa yang aku kehendaki. Tsumma ja'alnahu lahu jahannama. Kemudian kami akan jadikan baginya di akhirnya nanti jahannam. Yaslaha madhmuman madhura, yang dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari sini amalan yang niatnya itu bukan karena Allah SWT. Nah, karena hadis ini mutlak ya, seakan-akan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Mafhumnya seakan-akan kita pahami kalau orang itu beribadahnya niatnya untuk mencari dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Kayak gitu kan? Pemahaman hadis seakan-akan kan? Baik. Akan tetapi hadis ini dijelaskan oleh ayat. Nah, jadi terkadang kebalikannya, ayat itu mujmal global dijelaskan di sebuah hadis. Seperti apa? Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Nah, tapi masih mujmal, masih global. Bagaimana salat ini? Bagaimana caranya? Bagaimana berapa rakaatnya? Bagaimana waktu-waktunya? Baru dijelaskan oleh as-sunnah. Kalau dalam kasus ini kebalikannya, hadisnya masih global. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanyalah setiap orang itu apa yang dia niatkan. Pemahamannya yang kita pahami dari hadis ini, kalau kita tidak melihat ayat yang lainnya, seakan-akan kalau seorang itu ibadah kemudian niatnya dunia, dia akan mendapatkan dunia, karena yang dia niatkan adalah dunia. Tapi ini dijelaskan oleh ayat tadi di dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan jadikan padanya kehidupan dunia bagi yang kami kehendaki. Nah, terkadang Allah memang mengabulkan apa yang diniatkan dia, yaitu keinginannya dunia. Terkadang Allah enggak mengabulkannya. Akan tetapi pada akhirnya kalau niatnya itu salah, dalam beribadah kok niatnya itu dunia, nanti akhirnya akan mendapatkan jahanam. Kalau mendapatkan jahanam itu sudah pasti. Faman kanat hijratuhu, kita kembali ke hadisnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Pahalanya akan sampai kepada Allah, dan orang tersebut akan diridai oleh Rasulullah SAW tatkala beliau masih hidup. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, atau hijrahnya itu dia meninggalkan suatu negeri kekafiran kemudian dia pergi ke negeri Islam, tapi niatnya untuk mencari dunia, atau niatnya untuk menikahi wanita, maka hijrahnya itu tidak akan sampai pahalanya kepada Allah SWT. Nah, hijrahnya itu menjadi rendah, menjadi hina karena niat tersebut. Nah, tergantung apakah dia akan berhasil dengan apa yang dia niatkan atau enggak, itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang mulia ini menganjurkan kita semua untuk senantiasa kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Hijrah itu adalah amalan yang sangat besar, penuh dengan rintangan, yaitu pergi dari sebuah negeri yang dia tinggal di negeri tersebut ke negeri Islam, negeri kafir. Nah, penuh rintangan. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semua, hati-hati. Hatta amalan yang besar seperti ini, kalau niatnya hijrahnya itu tidak untuk Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi dengan contoh yang besar ini merupakan peringatan bagi kita semua. Hendaklah kita semua ikhlas di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, sekali lagi, ikhlas ini banyaklah kita berdoa dan minta kepada Allah SWT agar Allah SWT meluruskan niat kita selalu beribadah hanya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Saya cukupkan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.